Batik is one of the UNESCO World's Heritage. I hope that with the involvement from Indonesian fashion designers, Batik can be part of the global fashion industry. I hope that Indonesian culture can be showcased through the performance in the area of digitalization. Bapak Ibu, terima kasih sekali. Ini saya nggak nyangka ramai sekali. Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini viral di media sosial begitu bahwa si Gibran berpidato pakai bahasa Inggris ya. Katanya begitu ya. Apakah teman-teman percaya terhadap narasi-narasi yang dibangun oleh Fachri Hamzah tersebut? Katanya cawapres bocil pidato di Paris. Doanya ya Indonesia akan punya wapres bocil sebentar lagi. Siap pidato DPPB ya. Ternyata dari beberapa bahasa Inggris yang diucapkan oleh Gibran, usut punya usut. Ternyata dia membaca katanya begitu ya. Layaknya seorang ya presenter membaca berita di situ ya. Kenapa kok fasih? Karena ya membaca di situ begitu. Ini kan sudah kelihatan sebenarnya begitu kan ya dari si bocil ini begitu. Dan bahkan ya katanya satu sisi mengatakan wah ini gimana begitu kan. Ini bukan dari Gibran sendiri yang kemudian harus pakai bahasa translate, aku pakai bahasa teks di situ begitu. Bahkan ya ini menjadi perhatian ya dan bahkan ini menjadi trending topik. Apakah benar si Gibran pakai bahasa Inggris ya tanpa teks, tanpa apapun di situ katanya begitu ya. Dan di satu sisi menganggap wah ini gimana begitu kan. Ada yang percaya nggak begitu kalau itu membaca begitu. Jadi saya kira masih agak bingung sih sebenarnya ya. Apakah benar Gibran itu pinter bahasa Inggris atau sekedar membaca teks di situ begitu kan ya. Layaknya seorang ya presenter membaca teks berita ya. Gampang aja mereka begitu, anak kecil kok bisa kok begitu kan. Yang penting kan ada teksnya begitu kan. Bahkan di satu sisi komentar netizen ya, kalau di depan layar ya potret macam ya Nyo Ancor begitu kan ya, News Ancor ya, atau pembaca naskah berita kayak gini, anak bocil-bocil jauh lebih keren. Hadeh, katanya begitu ya. Saya malu ya, betul ya. Kemarin yang beginian sebenarnya karena ini mainan bodoh-bodoh amat ya, zaman TikTok dulu begitu, katanya begitu. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen. Itu kalau cuma baca di layar, anak SMP juga bisa om. Duh, yang seperti ini disanjung. Makin downgrade aja om Fachri katanya begitu kan. Lihat saja komentar-komentar netizen banyak sekali di situ begitu kan. Artinya apa? Artinya narasi-narasi yang kemudian ya yang dianggap si Gibran ini pinter bahasa Inggris tapi tahu-taunya hanya membaca doang, masyarakat atau anak SMP aja sudah paham di situ begitu. Anak kecil bisa kok membaca ya seperti ya ada layar atau teks ya semacam berita di situ begitu. Ini sangat-sangat disayangkan begitu di viral media sosial. Seolah-olah Gibran pinter bahasa Inggris dan di justice dia oleh pendukung 02 apalagi Pak Fachri Hamzah begitu kan ya, dicap bahwa si bocil itu pinter bahasa Inggris katanya keren ya. Masa pinter bahasa Inggris baca teks ya dianggap keren di situ. Itulah bangsa kita seperti itu begitu kan ya. Bahkan hanya joget-joget di TikTok saja ya dianggap keren dan sebagainya. Ngerti ya prompter ya, ngerti nggak prompter? Nah nih bang ya, lagian tinggal baca prompter ya, semua orang bisa bang, maaf ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini bahwa yang terjadi kepada Gibran, apakah dia benar-benar pintar bahasa Inggris atau tidak begitu kan? Itu kan pertanyaan penting begitu. Dan bahkan tidak hanya itu begitu kan. Dari tim Prabowo Gibran saja menganggap kalau pakai bahasa Inggris silahkan katanya begitu ya. Mau pakai bahasa Inggris ya pidatonya silahkan ya katanya begitu ya. Tapi ya dengan seperti itu kok masih membaca ya. Bang, makin kesini kau tengok makin kau jatuhkan harga dirimu sendiri. Besok-besok 02 kalah ya, maka tamat pula riwayat kau di dunia politik bang. Kurangi dikit ya cakap kamu bang ya, makin muak rakyat bang katanya begitu. Gimana begitu kan? Ya mau pinter mau dipilih Gelora ini, tapi pada kenyataannya kok seperti itu begitu. Berbeda dengan Mutiara Anies Baswedan yang kemudian dia pinter bahasa Inggris begitu kan ya, sudah cascus mereka begitu.
baca ya prompter ya bro, kalau itu mah bocah sampai ya saya SMP juga bisa. Puji-puji terus ya, makin mirip ngabalin katanya begitu ya. Dianggap sebagai penjilat. Wow, luar biasa begitu kritikan-kritikan dari netizen. Ya, tidak hanya para SMP, saya juga bisa kok kalau hanya membaca teks pakai bahasa Inggris begitu kan. Yang penting UI. Yang penting no, I, yes. Nah, ya itu bisa kok begitu kan. Tapi pada kenyataannya gagasan-gagasan yang murni tanpa teks seperti Anies Baswedan dia pinter ya tanpa membaca teks dan sebagainya begitu kan. Sesuai dengan permintaan bagaimana situasi dan kondisi itu begitu. Ini kan kalau berubah suasananya kan membaca teks terus begitu. Bagaimana tidak mau berkata lain kan tidak bisa mereka begitu. Dan pada akhirnya orang muncul spekulasi, wah ini gimana begitu ya. Kalau membaca prompter saja seperti itu sudah kayak pinter bahasa Inggris kok begitu kan, tapi tahu-taunya ya hanya itu doang mereka begitu kan. Jadi saya menganggap bahwa kepada tim 02 begitu, udahlah ya, jangan dipoles dengan apapun begitu. Ya, mau di briefing apapun begitu, kalau sudah pelangak-pelongo ya tidak bisa mereka begitu. Ini Jubir Prabowo debat Capres-Cawapres berbahasa Inggris juga kami siap katanya begitu. Siap dari mana coba? Ya ditanya singkong jawabannya aspal begitu kan. Kan ini gimana begitu? Juru bicara Prabowo Subianto Daniel Azhar Simanjuntak menyatakan paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran siap jika ada sesi khususnya debat kandidat Pilpres di 2024 menggunakan bahasa Inggris. Ia mengatakan Prabowo Gibran siap dengan segala format debat yang diputuskan oleh ya Komisi ya Pemilihan Umum KPU. Biar perlu ada ya sesi khusus ya debat Capres Cawapres tersendiri. Pakai bahasa Inggris saja kami siap katanya begitu ya. Ya lantas bagaimana Gibran begitu kan? Jadi saya rasa kalau sudah tidak mampulah, udahlah, jangan dipoles dengan berbagai apapun begitu kan. Dia tidak bisa kok begitu kan. Apapun mereka ya yang kita briefing sana sini dia tidak bisa begitu. Sudah karakternya mereka seperti itu begitu kan ya. Bahkan ya satu sih melalui pernyataan Daniel ya sekaligus menyanggah isu yang menyatakan ada upaya menghilangkan debat Cawapres. Dia membantah hal tersebut. Jadi framing seolah-olah ada upaya menghilangkan debat Capres itu tuduhan yang jahat ya, apalagi 02 yang menuduh Anies Baswedan di situ begitu kan. Bagaimana jahatnya di situ begitu ya. Ya bahkan ya orang-orang seperti inilah yang cari kambing hitam sebenarnya siapa sih sebenarnya ya. Kita lihat saja masyarakat kan sudah tidak bodoh hari ini begitu kan. Melihat situasi politik bagaimana kacaunya luar biasa. Di sana diserang, di sini diserang ya. Bahkan ya saling serang-serangan. Pada akhirnya demokrasi kita is failed di situ begitu. Atas rasa kepentingan-kepentingan sendiri. Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran ya Hajat Habibowo menyebutkan format baru itu pertama kali diusulkan oleh kubu Anies Baswedan kala rapat bersama KPU di kantor KPU pada 26 November 2023 lalu. Ya menyebutkan usulan itu disampaikan seorang wanita yang memiliki amin di dalam rapat namun ya no tulis ya dari TKN tak mengetahui pasti nama mengusulnya tersebut. Ya jelaslah begitu kan karena pada kenyataannya begini sudah sudah diklarifikasi bahwa itu tidak seperti itu mereka begitu kan ya. Debat Capres Cawapres itu saya katakan kembali bahwa ya kalau debat Cawapres ya Capresnya hadir tapi sebagai audien ya bukan sebagai ikut debat juga. Seperti itu permintaan mereka begitu kan. Kok ini seolah-olah di framing sana sini ini kan kacau begitu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.